Ya, kembali lagi dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Dan hari ini kita kembali dengan orang yang luar biasa. Kalau tadi kita sudah sempat mengulik apa sih arti nama Harun Ar-Rasyid, dan sekarang kita akan mengulik bagaimana perjalanan beliau untuk di posisi sekarang. Bagaimana suka duka beliau, tadi sempat juga kita menjadikan sosok orang tuanya, ayah, itu adalah sosok yang menjadi panutan, yang dengan sebuah tindakan itu sudah mencerminkan bagaimana akhirnya beliau menjadi seperti sekarang. Bang Harun, ini kalau kita bicara tentang tadi kan sudah dari kelas SD ya, kelas 6 SD, pindah ke Jakarta, terus berjuang, lantas mandiri, jiwa entrepreneurship diasah, ini kan sebetulnya modal ya. Modal untuk sukses yang dimana kalau anak sekarang itu taunya TikTok gitu kan. Tapi Bang Harun itu sudah betul-betul ngalamin ya asam garam lah, ibarat masalah itu asam garam kehidupan gitu kan. Nah, ketika waktu dari SMP ke SMA itu mungkin ada seseorang atau mungkin panutan. Tadi kan sempat kita loncat di akhir itu ada Thomas Alva Edison gitu kan. Kalau mungkin atau guru kan ada nggak? Ada mungkin yang sosok yang menurut Bang Harun itu, wah ini sebenarnya contoh benchmarking gitu atau mungkin apa gitu Bang? Sebenarnya kalau di guru tidak ada, Mas Haris. Jadi tetap di keluarga juga. Jadi saya punya om, itu kebetulan guru juga. Guru juga. Bapak gitu. Jadi yang memang dulu kalau zaman SMA itu saya sempat ikut Olimpiade Matematik kalau tingkat Jakarta. Nah itu backupannya beliau, dan selain memang teman nongkrong, main catur, itu dia fase SMP ke SMA saya lebih banyak tinggal sama om tadi. Jadi memang sosok ini yang membuat ya saya lebih lagi untuk mentalnya seperti itu. Apa yang ini Bang Harun, apa yang om tadi itu ajarkan atau mungkin nilai value apa sih yang beliau tanamkan kepada Bang Harun itu? Ya, yang pertama kalau orang tua lebih ke kemandirian, kalau dia lebih ke disiplinan. Disiplin, oke. Disiplin. Memang basicnya matematik, sangat disiplin. Ketika tinggal di rumahnya pun ya itu bangun harus on time. Terus bantu bersih-bersih. Jadi menghargai waktu lah ya, menghargai waktu banget ya. Iya. Jadi manajemen waktunya itu sangat diperhatikan oleh beliau. Berarti keuletan dengan disiplin ini nyambung kan sebenarnya ya. Ibaratnya estafet gitu ya. Orang tua yang sudah ngajarin keuletan ini, sudah kecanggihan ke apa? Daya juang gitu kan. Di sini disiplin lagi, tambah jos lah ibaratnya. Ini kalau menarik sekali ini. Lalu dari SMA menuju tadi apa? Kuliah itu? Ya. Pilihan akhirnya saya ambil ini gitu. Jadi tadi kan cerita awal dokter ya. Jadi sebenarnya targetnya tinggi saat itu Mas Haris. Ya mungkin ya namanya manusia pasti ada kegagalan juga. Saya mengalami kegagalan ketika SPMB atau MPTN saat itu ya, untuk masuk kuliah. Saya ngambil teknik elektro ITB dan UI. Gitu. Karena sangat ingin masuk teknik elektro. Itu tadi saya senang fisika, senang ketenaga listrikan, makanya ambil itu. Tetapi ya itu dia, kegagalan ya pasti ada dalam kehidupan. Saya gagal UMPTN, tetapi saya mendapat tawaran saat itu tes di STTPLN, dapat nilai terbaik. Ya udah, karena orientasi saya juga ingin masuk ke tadi BUMN listrik, mau nggak mau. Berarti itu kedinasan ya, sekolah kedinasan atau gimana? Sebenarnya dia kedinasan, tetapi dia memprioritaskan alumni ya. Alumni seperti itu. Ya sudah masuk, ternyata nyaman. 4 tahun gitu ya? 4 tahun. Sebenarnya lebih jadinya. Karena itu tadi, malah ketika masuk ke dunia kampus menjadi aktivis. Berbelok yang tadinya jadi ilmuwan di listrik, malah berbelok menjadi aktivis. Tapi nggak mengganggu kan? Artinya tetap dengan koridor akhirnya mimpi tercapai untuk di listrik gitu kan. Tetapi aktivitas itu juga dinikmati masa muda kan? Betul. Ya itu untuk nambah pengalaman sama soft skill. Itu karena targetan waktu saya zaman kuliah, walaupun saya sibuk apapun, memang pesan bapak saya itu IPK harus minimal 3. Udah standar ya gitu ya. Untuk masuk pegawai kan. Betul. Akhirnya sesibuk apapun kita zaman kuliah, aktivitas kita banyak,
tetap. Ya, ya. Nilai itu harus dikejar minimal Nah, 3 IPK ini, ya. ini sahabat pekerja, Gitu. kalau ini kebalikan dari saya nih, kalau saya itu jangan sampai yang namanya kuliah itu mengganggu aktivitas. Tapi kalau Bang Harun, ini menariknya adalah walaupun aktivitas seabrek sebanyak apapun, tetap IPK harus 3, standar minimal Ya, gitu kan. Ini seimbang, ini tawazun ya. Tawazun seorang Harun Ar-Rasyid itu ya kalau hari ini sudah di posisi sekarang ya nggak aneh. Karena uletnya iya, disiplinnya iya, mimpi dikejar pun ya itu juga bagian dari sebuah perjalanan hidup gitu kan. Ya ya. Berarti gini Bang, kalau dari seorang aktivis itu kan relatif tanda petik ya, itu kan dibenci oleh dosen ya. Karena terlalu kritis mungkin ya, terlalu kritis gitu kan. Itu gimana menyeimbangkan bahwa kan tidak gampang Bang, orang yang pintar secara akademis tapi pintar juga secara emosional. Ya. Ini kan yang sesuatu yang hari ini orang bilang ISQ ya, intelektual, emosional, spiritualnya. Itulah sebetulnya bekal untuk sukses di masa depan. Nah, sementara untuk menyeimbangkan proses mungkin 4-5 tahun kuliah dengan tetap intelektualnya jalan, emosinya terasa, itu gimana tuh Bang? Tipsnya itu? Itu tadi, akhirnya kondisi membuat semua itu, Mas Haris. Yeah. Jadi kalau saya sebenarnya tipe introvert. Yeah. Saya senang. Tapi aktivis ya? Akhirnya jadi aktivis. Okay. Akhirnya mau ngomong ekstrovert kan. Yeah. Tapi basic saya, keluarga saya banyak kan guru, Yeah. akademisi, seperti itu. Sehingga sesuatu yang terkait dengan akademis itu menjadi yang utama. Tapi ketika kuliah itu tadi, akhirnya saya berpikir ketika kuliah itu nanti kalau lulus mau jadi atau bekerja itu mau jadi apa? Seperti itu. Sempat berpikir itu. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Akhirnya saya berpikir bekerja itu ternyata kembali ke tujuan kita di awal seperti apa. Yeah. Tujuan kita bekerja itu mau jadi apa? Targetannya apakah uang, ya kan? Yeah. Atau mau prestasi individu dalam artian kedudukan, kekuasaan, atau yang lain-lain. Kalau saya memang orientasinya bekerja itu ya sebenarnya untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan yang sejahtera lah, cukup gitu kan. Nah, sehingga zaman kuliah itu mau nggak mau kondisi membuat saya belajar. Tadi ketika misalnya dosen ada yang tidak senang karena kita sering bolos, gitu kan, itu kita istilahnya akalin dengan prestasi akademis. Ya selain prestasi, sebenarnya prestasi juga nggak bagus-bagus amat. Yang penting di atas 3 gitu. Tapi kita punya taktik. Taktik bagaimana pendekatan ke dosen, komunikasi ke dosen, seperti itu. Jadi di situ yang membuat saya juga belajar bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pihak kampus, dosen-dosen ataupun pengurus-pengurus di kampus. Seperti itu. Terus bagaimana kita bergaul seperti itu, Mas Haris. Gitu. Itu yang membuat selama 4 tahun lebih di kampus, alhamdulillah, satu yang saya pegang, saya itu tidak pengen populer, tetapi saya ingin mengenal semua orang. Jadi alhamdulillah selama di kampus hampir semua kenal ya. Kenal. Jadi kalau datang ke kampus saya dulu, tanya namanya Bang Harun ya pasti tahu. Tapi bukan karena saya ingin populer, tapi saya mengenal. Jadi saya mengenal hampir semua. Karena satu angkatan dulu semua saya hafalin teman-teman. Berarti memang dari awal sudah silaturahimnya sudah jalan ya. Layaknya seorang tadi kan waktu Harun kecil itu jualan itu kan bagian mengenal kan. Betul. Cuma bedanya kalau jualan kita ada barang atau ininya, kalau ini adalah kita mengenal networkingnya, memperluas. Ya. Berarti sebetulnya ini sahabat pekerja ini menarik ini. Esensinya adalah bagaimana kalau Anda ingin sukses ya, berarti Anda harus mempersiapkan itu adalah jejaring. Jadi orang harus kenal kita dulu, ya kita harus mengenal orang gitu kan, sehingga ketika nanti kita ketemu di suatu hari,
ya orang akan teringat. Itu yang Bang Harun lakukan, gitu kan. Baik. Ini menarik, ini menarik. Lalu setelah lulus gimana tuh Bang? Setelah lulus akhirnya sempat di swasta 1 tahun, terus sebelum swasta biasalah sebagai aktivis bermain di LSM. Kebetulan saat itu pilkada 2007 ya kalau nggak salah. Jakarta ya? Jakarta. Kemudian akhirnya masuk di perusahaan swasta, hubungan dengan listrik juga. Akhirnya tes di PLN tembus tahap terakhir gagal, tes kesehatan. Kemudian ikut lagi tes berikutnya di PLN, masuk tahap terakhir lagi, tetapi berbarengan dengan tes CPNS. Saat itu tes CPNS ternyata terima lebih dahulu daripada yang di satunya. Ya udah, dihadapkan 2 pilihan, diskusi sama orang tua, akhirnya ya udah melanjutkan karir orang tua sebagai PNS. Gitu. Itu orang tua ada memang pesan atau gimana itu? Pokoknya enggak pesan bapak ayah saya dulu ya cuma nanya waktu ketika dia suruh milih, ya mau milih apa, dia cuma nyampaikan kalau jadi PNS sudah pasti nggak bisa kaya. Sudah tahu lah ya, kalau jujur itu nggak akan kaya gitu ya, kecuali kalau nggak jujur. Betul. Oke. Ya. Kalau PNS itu udah kaya, tapi kalau BUMN kamu masih ada peluang, kata ayah saya. Tapi saat itu saya berpikir karena zaman S1 saya tidak maksimal dalam hal akademis, saya punya keinginan ingin menebusnya Mas Haris. Saya ingin kuliah lagi, apalagi saya punya cita-cita itu tadi masuk di kampus UI atau ITB teknik elektronya. Kalau S1 tidak tercapai, saya ingin di S2. Ada kesempatan S2. Alhamdulillah akhirnya bulatin tekad masuk di Kementerian SDM untuk CPNS-nya. Dan di sana alhamdulillah bisa dapat beasiswa untuk kuliah tes di UI teknik elektro UI tembus seperti itu. Oke. Berarti ternyata tidak gampang juga ya untuk jadi seorang PNS gitu ya. Perlu waktu juga walaupun seorang lulusan dari sekolah tinggi kedinasan gitu ya, listrik begitu, yang diprioritaskan pun ternyata ya perjuangan juga ada semua pasti gitu ya. Jadi buat teman-teman pekerja jangan cepat patah semangat, itu pesannya. Yang pastinya harus punya mimpi. Ya, ini yang kadang orang mimpi itu nggak mau dikejar, ya nggak bakal sampai kan, nggak dikejar gitu kan. Sementara Bang Harun walaupun muter zigzag, tapi kan akhirnya kan kembali lagi. Nah ini benar. Ini kalau istilahnya situ adalah connecting the dot. Jadi sesuatu yang kita langkah di awal itu kita nggak pernah tahu, ternyata di ujungnya baru kita tahu, oh ini maksudnya Tuhan itu ngikut jalannya ini. Ya, betul. Oke, ini menarik. Baik, sahabat pekerja, ini kita lanjutkan, semakin seru perbincangan kita hari ini. Cuma sekali lagi tetap stay tune di channel ini, OPEK, obrolan pekerja, dengan saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.